Haji juga ada 10 hari pertama sampai 10, di mana Rasulullah di dalam hadis dari Bukhari dan Muslim 10 hari tanggal 1 sampai 10 itu tidak kalah istimewanya dengan 10 hari terakhir Ramadan. Karena itu Rasulullah berpuasa 1 sampai 10 hari itu, dan kita biasanya berpuasa 3 hari. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah, dan tanggal 9 hari Arafah, dan hari ini. Jadi kita sekarang sholat Idul Adha di sini ini masih puasa. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum sholat kita berbuka dulu. Kalau Idul Adha kita sebelum sholat puasa dulu seperti sekarang. Nah, bagi jamaah kita tahun ini sekitar 241.000 terbesar dari Indonesia sekarang sudah berkumpul di hari kedua, karena kemarin wukufnya itu hari Minggu, ya. Jadi Seninnya wukufnya hari Sabtu, lebarannya hari Minggu. Hari ini sudah hari yang kedua, hari tanggal 11 misalnya. Kita baru tanggal 10. Nah, bagi kita di sini yang tidak ibadah haji, kita berpuasa, kita juga berkurban, dan kita melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, semua ini merupakan momentum satu saat di mana Allah memberikan berbagai karunia-Nya bagi yang haji. Kalau dia menjadi mabrur, balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Demikian juga umroh bisa menghapuskan dosa. Nah, kita juga yang berpuasa bersama dengan jihad di jalan Allah, dan yang berkurban kita akan menjadi orang yang bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan membersihkan diri kita dari sifat kepikiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam khutbah kali ini kita ingin menapak tilas, menelusuri kembali perjalanan dua insan yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, yang dimana selalu kita baca pada saat kita sholat, pada saat kita tahiyat, ya, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi kita Nabi Ibrahim selalu disebut dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran bisa dilihat nanti di dalam surat Ibrahim. Ada surat Ibrahim, surat 14 ayat 32 sampai 37. Kemudian nanti di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya baca, rakaat pertama itu Al-Baqarah saya baca ayat 124 sampai 26. Rakaat yang kedua saya baca itu surat Ibrahim, ya, surat Ibrahim ayat 32 sampai 37. Nanti ada lagi surat Al-Hajj surat 22. Dan ada lagi nanti di dalam surat-surat lain. Dari surat-surat lain ini kita menemukan 3 hal yang penting. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan sebuah pekerjaan yang cerdas. Kalau ditanya pekerjaan cerdas itu pekerjaan apa? Pekerjaan cerdas adalah pekerjaan yang menguntungkan, pekerjaan yang membebaskan manusia dari perbudakan, pekerjaan yang membuat manusia memiliki pegangan hidup, pekerjaan yang membuat manusia punya kemerdekaan, pekerjaan yang membuat manusia memberikan pilihan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan satu perbuatan yang cerdas. Apa? Nabi Ibrahim meluruskan akidah. Tolong nanti dicek dalam surat Al-An'am surat 6
ayat 67 sampai 69. Di situ Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang merumuskan akidah. Sebelum akidah sudah ada sebelumnya, tapi belum begitu kokoh. Nabi Ibrahimlah yang mengokohkan akidah ini. Yang di dalam buku-buku disebut sebagai Abrahamic faith. Ya, jadi ajaran akidah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu kokoh sekali. Dari mana kekokohan akidah Nabi Ibrahim? Dibangun dengan 3 pilar. Pertama, Nabi Ibrahim melakukan pengamatan, observasi terhadap bintang, observasi terhadap bulan, observasi terhadap matahari. Kesimpulannya apa? Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Lalu Nabi Ibrahim bergerak, ya, dengan logika yang kedua, dengan riset yang kedua, menggunakan silogisme penalaran. Kalau itu bergerak, berarti ada yang menggerakkan. Nggak mungkin bergerak sendiri. Nah, mesti ada yang menggerakkan bintang-bintang, mesti ada yang menggerakkan bulan, mesti ada yang menggerakkan matahari. Tapi siapa? Akalnya belum ketemu. Lalu Nabi Ibrahim memakai alat yang ketiga, hatinya dipakai. Lalu Allah menurunkan hidayah kepada Nabi Ibrahim bahwa yang menggerakkan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini kita baca setiap kali doa kita. Ya, jadi Nabi Ibrahim membangun akidahnya itu berdasarkan panca inderanya, penglihatan, pendengarannya, berdasarkan akalnya dan berdasarkan hatinya. Jadi kuat sekali. Karena kalau hanya panca indera saja nggak cukup, akal saja nggak cukup, maka masyarakat Barat nggak percaya kepada Tuhan karena dia hanya pakai akal dan panca indera. Kita pakai hati untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kepala. Lihatlah dengan mata hati, yaitu dengan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini temuan terbesar. Prof. Syihab mengatakan ini temuan terbesar, melebihi temuan di bidang teknologi. Kalau temuan di bidang teknologi, smart teknologi, artificial intelligence bisa disalahgunakan, bisa untuk perang, bisa untuk menjajah, bisa untuk menghancurkan teknologi. Tapi penemuan Nabi Ibrahim adalah untuk mendamaikan manusia, untuk membuat manusia menjadi berakhlakul karimah, karena ada iman. Iman ini yang oleh Nabi Ibrahim dipertahankan karena ini modal yang luar biasa. Tanpa iman manusia bisa dijajah, dia bisa diperbudak oleh hawa nafsunya, oleh manusia. Tapi dengan iman ini manusia merdeka. Disinilah Nabi Ibrahim berjuang mati-matian sampai dia kemudian harus dibakar, dipertahankan. Dipertahankan ini modal iman ini yang mendorong manusia menjadi jujur. Iman menjadi aman, amanah, amin. Iman ini yang mendorong manusia berakhlakul karimah. Inilah yang disebut sebagai kerja cerdas. Ini satu. Ini diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim, dan ini kita pegang di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita kerja yang ikhlas. Kalau ditanya kerja ikhlas itu kerja apa? Kerja ikhlas antara lain kerja atas kemauan sendiri, bukan karena disuruh orang, bukan karena ditekan orang, atas kemauan sendiri. Coba kalau kita punya anak buah di rumah, kita punya pegawai yang nggak usah disuruh, kita pasti senang. Ini kerja ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas, nggak disuruh, nggak kerja.
Itu seperti budak. Jadi kita jangan bermental budak. Kalau budak itu kalau nggak disuruh nggak kerja. Kalau diawasinya melek, dia meleceh. Ini budak. Orang ikhlas bukan budak. Dia bekerja atas kemauan sendiri. Orang yang ikhlas itu juga adalah orang kalau bekerja memberikan yang terbaik. Kalau nggak ikhlas kan hitung-hitungan. Hitung-hitungan, gajinya sekian, dikurang-kurangi. Ikhlas tidak. Dia akan memberikan yang terbaik. Dan orang yang kerja ikhlas itu, dia adalah kerja yang maksimal, bukan standar minimal. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa contoh kerja ikhlasnya? Ibadah haji. Coba lihat, ada perintah sholat, perintah zakat. Itu tidak ada kata-kata lillahnya yang ditekankan. Tapi ibadah haji coba, lillahnya itu ditekankan. Walillahi ala nasi, itu baik. Semata-mata karena Allah dia berhaji. Itu di dalam surat Ali Imran. Di dalam ayat lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi lillahnya itu mungkin ditekankan. Demikian juga Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bersama Ismail, dia serahkan kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ini kerjaan saya. Taqabbal minna, terima ya Allah. Innaka antas samiul alim, karena Engkau Maha mendengar. Nah, kerja yang ikhlas ini dicontohkan dengan contoh berkurban. Kalau nggak ada keikhlasan, nggak bakal orang berkurban. Karena orang ikhlas itu bekerja itu enteng. Maka di dalam surat As-Saffat, ya, surat 37, ayat 101 sampai 111, Allah menyuruh Nabi Ibrahim berkorban. Perintahnya lewat mimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah sampai usia dewasa. Inni ara fil manam, kata itu saya lihat dalam mimpi. Jadi perintah Allah kepada Ibrahim untuk mengorbankan Ismail lewat mimpi. Jadi kalau Rasul, Nabi, mimpi itu merupakan wahyu. Kalau kita yang mimpi bisa benar bisa salah. Dalam mimpinya ini ara fil manam, saya lihat dalam mimpi anda asba'u, saya harus menyembelih. Apa kata Ismail? Qala ya abadi, wahai ayah anda tercinta. Bukan ya abi, ya abi, ya abadi. Abadi itu panggilan mesra. Wahai ayah anda. Tadi juga ya bunaya, itu panggilan mesra. Wahai ananda, panggilan mesra. Wahai ananda, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Sebagai seorang ayah bersifat demokratis, nggak main surut aja, diminta pendapat. Anjur masa taraf, bagaimana pendapatmu nak? Kepada Ibrahim, maka anaknya itu menjawab Ismail, qala ya abadi, wahai ayahku saya, anda ya anda, if'al ma tu'maru, kerjakan yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas-sabirin. Insyaallah saya menjadi orang yang sabar. Lalu Nabi Ibrahim dan Ismail berbahkan, golok sudah ada di lehernya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, sudah di leher sini golok. Kata Allah, sudah cukup. Maka di stop oleh Allah. Maka kemudian Allah segera mengirimkan hewan. Wafadainahu bizibhin azim, digantinya, ditebusnya zibhin azim. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikatakan zibhin azimnya itu dari surga. Wafadainahu bizibhin azim, salamun ala Ibrahim wa tarakna fil akhir. Nah, dari sini
Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim punya 2 istri. Dari istri pertama nggak punya anak, Siti Sarah. Lalu ketika pergi ke Mesir, pulang dari Mesir, Nabi Ibrahim dikasih hadiah oleh Raja Mesir. Nah, Raja Mesir ngasih hadiah itu. Siapa? Siti Hajar. Siti Hajar itu seorang wanita kulit hitam. Lalu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kembali dari Mesir bersama Siti Hajar menuju Palestina. Nah, setelah di Palestina, Siti Sarah mengizinkan pada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Maka setelah dinikah, kemudian hamil. Siti Hajar hamil, lalu Siti Sarah, kata Siti Sarah, silahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar berpisah. Maka kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Hajar pindah ke Mekah. Nah, di Mekahlah Ismail dilahirkan. Di sini Ismail dilahirkan. Nah, setelah itu kemudian Siti Sarah yang ada di Syria atau di Palestina juga hamil. Maka kemudian melahirkan anak Nabi Ishak. Jadi kira-kira itu anaknya ada Nabi Ishak dari Siti Sarah dan Nabi Ismail dari Siti Hajar. Yang dari Siti Hajar dan Ismail itulah yang melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dari Siti Sarah, Nabi Ishak itu melahirkan nabi-nabi Bani Israel. Nah, 2 inilah yang kemudian dipersatukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di Mekah dan Palestina, di Mekah Ismail, di Palestina Ishak, menyatu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini sejarahnya seperti itu. Nah, setelah itulah maka kemudian kurban dilaksanakan, tapi yang dikurbankan bukan manusia tetapi binatang. Bisa sapi untuk 7 orang, onta 7 orang, kerbau 7 orang, kambing 1 orang. Allahumma hadza minka, ya Allah ini dari Engkau, wa ilaika, saya kembalikan kepada Engkau, fataqabbal minni, terima ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Kita tahu kurban nanti dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, dilanjutkan tanggal 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyrik. Tasyrik itu artinya dendeng. Karena waktu musim haji itu banyak disembelih hewan kurban, tapi nggak langsung dimakan. Karena kebanyakan hanya dibikin dendeng. Dendengnya nanti ada sebagian dikirim ke negara-negara miskin, ke Ethiopia, ke Afrika dikirim gitu. Nah, kita tahu bahwa kurban itu bermakna qurba, dekat. Dengan kurban kita supaya dekat dengan Allah, asalkan kita takwa. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dengan takwa, dalam kurban kita takwa, kita akan dekat dengan Allah. Dan dengan bahan dagingnya yang kita bagikan kepada masyarakat, kita akan dekat dengan masyarakat. Silaturahmi kita akan terbangun, dan dengan silaturahmi terbangun segala urusan akan lancar. Sebaliknya kalau ada sesuatu antara manusia tidak lancar, urusan akan susah. Karena rezeki segala macam itu datang lewat manusia. Maka dengan kurban hubungan dengan manusia semakin lancar. Satu lagi di dalam kurban itu hendaknya binatang yang cukup umur. Cukup umur itu antara lain sudah copot giginya. Yang kedua dia harus sehat. Yang ketiga dia harus lengkap. Ya, nggak ada
melihat buntutnya buntung, atau melihat kupingnya lengkap. Ini apa maknanya? Bahwa kerja ikhlas ini harus yang baik. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang harus yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai derajat kebaikan yang bagus kecuali engkau menyerahkan apa yang kau sukai. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Baik, yang terakhir itu yang kedua itu kerja ikhlas ya. Begitu keikhlasan. Yang ketiga adalah kerja tuntas. Tuntasnya di mana? Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah dan seterusnya, Nabi Ibrahim berdoa, tolong negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman, negeri yang sejahtera. Di Al-Baqarah tadi 126, wa qala Ibrahim rabbi jal hadza baladan amina, negeri aman. Warzuq ahlahu minas samarat, penduduknya diberi rezeki dari buah-buahan yang cukup. Kalau kita pergi ke Mekah ya, walaupun di sana daerah tandus, tapi orang pulang pada bawa air. Nah, juga buah-buahan cukup memang dari luar. Saya lihat itu dari Filipina, dari Australia banyak. Tetapi sekarang ini dengan teknologi dan kemampuan pertanian, Mekah sudah lain sekarang. Sudah banyak pertanian, keahlian teknologi pertanian sudah maju. Jadi dia sudah bisa nanam misalnya bangkuang, ya, nanam ketimun, nanam semangka, sudah bisa sekarang ini. Nah, yang kemudian doa Nabi Ibrahim juga di dalam surat Al-Hajj tadi. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim ini terkabul. Ini kerja tuntas sebenarnya. Kerja tuntas Nabi Ibrahim lagi satu lagi. Nabi Ibrahim berdoa, setelah saya, kata Nabi Ibrahim, mudah-mudahan ada nabi selanjutnya. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, utus kepada mereka ini seorang rasul. Yang apa tugasnya? Yajlu alaihim ayatik, membacakan ayatmu. Wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan Alkitab, Quran. Wa yuzakkihim, dan membersihkan diri. Ini tugasnya. Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad itu jaraknya sekitar 2400 tahun. 2400 tahun, sekitar 24 generasi. Jadi doanya dulu dikabulkannya itu 2400 tahun. Oleh sebab itu Nabi Muhammad itu buah doanya Nabi Ibrahim. Dan juga kabar gembira dari Nabi Isa. Karena itu Nabi Muhammad pernah mengatakan, ana dakwatu Abi Ibrahim wa busyra Isa alaihissalam. Kata Nabi Muhammad, saya adalah buah doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa, ini buahnya saya lahir. Wa busyra Isa alaihissalam, dan kabar gembira Nabi Isa dalam Injil. Dalam Injil Nabi Isa pernah berkata, wa qala Isa bin Maryam inni Rasulullah. Di dalam Injil, saya Rasulullah, kata Nabi. Wa mubasyiran bi rasulin min ba'di. Aku kabarkan nanti ada rasul setelah aku. Ya'ti min ba'di, datang setelahku, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Ahmad dan Muhammad satu rumput. Jadi Nabi Ibrahim betul-betul tuntas, negerinya diamankan, negerinya dan juga diutusnya seorang rasul. 3 hal ini mari kita pelihara ini. Dalam era kehidupan global modern ini, 3 modal ini: kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Untuk memelihara 3 kerja ini, mari ketika kita bekerja,
dasari atas syukur. Kita bekerja itu karena berterima kasih kepada Allah. Jadi enteng. Kedua, dalam melaksanakan kerja keras, cerdas dan ikhlas tadi, dasarkan iman. Allah yang menyuruh kita bekerja itu. Yang ketiga, supaya kerja cerdas, keras dan tuntas bisa dilaksanakan. Yang ketiga ini, hendaknya ini sebagai bekal di akhirat. Kalau tiga ini, kerjaan itu akan mudah. Dasarnya syukur, iman, dan ingat hari akhirat. Semua kerja akan lancar. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita dapat mengamalkannya. Dan untuk akhir khutbah ini adalah kita menjadikan pada Allah SWT doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami persembahkan padamu, dan jadikanlah kami sebagai orang yang bersyukur. Ya Allah, salawat dan salam sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW, dan jadikanlah kami sebagai orang yang meneladani akhlaknya mulia. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkanlah kasih sayang kepada kami untuk membangun persaudaraan yang kami. Ya Allah yang Maha Berilmu, berikanlah pengetahuan dan ilmu pada kami untuk bisa melaksanakan perintah-Mu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wa hdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal bala wal waba wal mihan wal fitan wal ta'un wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli